Jadi di sesi sinkron yang ketiga ini kita akan fokus membahas mekanisme reaksi yang melibatkan asam basa. Pertama nanti Anda belajar dulu teori asam basa, ini di materi yang sudah di-post oleh Pak Teguh ya. Dan yang bagian kedua, kita belajar tentang mekanisme reaksi ionik. Ini adalah mekanisme reaksi yang didasarkan pada logika asam dan basa. Jadi kalau Anda lihat di ELOK, di sana ada 2 part yang Anda perlu pelajari, yaitu part untuk teori asam basa dari Pak Teguh dan mekanisme reaksi ionik dari saya. Nah, kemarin Anda juga mestinya sudah lihat untuk pengantarnya ya, analogi yang paling menurut saya itu paling gampang dibayangkan tentang mekanisme reaksi ionik ini adalah fenomena romance gitu ya, rebutan pasangan, terus ada happy ending, unhappy ending, ada yang bisa move on, ada yang nggak bisa move on. Nah, semacam itulah itu reaksi ionik. Mudah-mudahan kalau Anda membayangkan kayak gitu, jadi lebih ingat gitu ya Anda tentang mekanisme reaksi ionik. Lalu sudah banyak banget juga ya video yang di-post. Ini catatan dari Chemicats tentang detail dari mekanisme-mekanisme reaksi ionik. Ada 4 ya, SN1, SN2, E1, dan E2. Jadi sebetulnya kalau di dalam chapter ini isinya tuh masih sangat teoritik dan prosedural gitu. Makanya sebetulnya saya tidak tidak merasa perlu sesi sinkron ini menjelaskan banyak hal karena saya yakin anak-anak dengan tingkat kecerdasan kayak Anda itu ya, itu pasti sudah bisa memahami sendiri. Apalagi saya berasumsi bahwa Anda itu adalah anak-anak yang matematis gitu ya. Pikiran Anda itu kalau sudah dikasih prosedur gitu, nah itu Anda akan gampang mengikuti polanya untuk untuk berbagai kasus. Jadi kita bisa memandang teori-teori yang saya post dan juga di-post oleh Pak Teguh di ELOK kalian, itu sebetulnya semacam prosedur-prosedur gitu ya, prosedur umum. Nah, Anda yang penting itu Anda memahami masing-masing prosedur itu seperti apa. Terus yang kedua, nah ini yang agak sulit itu adalah membedakan situasi kapan terjadinya prosedur 1, kapan terjadinya prosedur 2, dan seterusnya. Ini yang agak sulit. Tapi kalau dalam bab ini karena yang kita pelajari itu masih dalam tataran istilahnya filosofis gitu ya, belum banyak contohnya gitu. Nah, nanti minggu depan kalau kita sudah mulai membahas tentang senyawa spesifik gitu ya, alkena, kita akan bahas tentang alkena minggu depan. Nah, itu insya Allah Anda akan lebih bisa melihat ininya ya, pola-pola itu dengan lebih jelas kalau kita sudah mulai aplikasikan dengan contoh-contoh. Nah, ini makanya kalau dalam minggu ini kalau Anda lihat video-videonya itu lebih banyak saya dan Pak Teguh itu ngoceh gitu ya, tidak banyak menunjukkan coret-coret ini mekanismenya semacam ini dan sebagainya, karena kita sedang membicarakan pola. Nah, seperti biasa ya, semua materi sudah di-upload di ELOK. Itu saya dan Pak Teguh benar-benar kerja keras gitu ya. Ini karena kita berdua pertama kali di semester ini harus mengajar secara online, jadi video-video itu dibuat secara maraton gitu ya. Nah, jadi harap maklum kalau ada kekurangannya. Saya justru mengharapkan masukan dari Anda gitu ya, kalau Anda lihat ada typo atau ada yang salah dari apa yang kami tampilkan. Kadang-kadang tuh kami ngupload video ini tuh lewat tengah malam gitu ya. Jadi harap dimaklumi kalau kadang-kadang saya juga salah copy paste link, salah ngomong di video dan sebagainya. Karena itu memang benar-benar video kebutan. Jangan ditiru ya pekerjaan kayak gini. Saya juga kalau nggak terpaksa banget nggak akan, karena ini benar-benar saya merasa tidak optimal gitu ya di dalam video-video ini. Baik, dalam sesi sinkron ini karena kita harus membatasi sesi sinkron. Oh ya, by the way, kalian itu sudah mendapatkan ini belum yang bantuan pulsa dari yang kuota belajar dari UGM itu kalian udah dapat belum? Belum. Belum, Bu. Masa Belum, Bu. kok anak saya Belum. udah ya? Belum, Bu. Yakin itu belum masuk. Kalian udah ngecek di ini belum? Udah kalian cek di nomor HP yang terdaftar di Simaster? Belum kan Udah, Bu, sudah tapi belum masuk ya? Oke, nanti coba saya cek ya. Soalnya anak saya di fakultas sebelah itu udah dapat, makanya saya jadi pengen ngecek kalau di teknik kimia udah belum. Nanti coba besok saya koordinasikan dengan pengurus ya kalau kalian ternyata belum dapat.
Atau mungkin antri kali ya, karena fakultasnya abjadnya itu teknik kan, kalau urut abjad kan teknik itu abjadnya di belakang gitu ya. Jadi ya coba ditunggu bersabar sebentar. Nah, kalau itu sudah masuk itu lebih rileks itu buat dosen untuk mengadakan sesi sinkron kayak gini ya. Karena kita tuh ada perasaan bersalah juga gitu kalau terlalu lama sesi sinkronnya itu nanti membuat Anda boros. Baik, ini 3 hal aja yang mau saya highlight ya di dalam sesi sinkron ini. Yang pertama nanti kita lihat dulu posisi Anda di dalam peta chapter-nya Solomon supaya Anda sadar gitu ya, Anda itu sudah mempelajari seberapa banyak. Terus yang kedua nanti saya akan highlight beberapa pointer dalam teori asam basa yang Anda perlu ingat. Terus yang ketiga pointer untuk reaksi-reaksi ionik yang mencakup 4 mekanisme reaksi yaitu SN1, SN2, E1, dan E2. Baik, kita lihat yang pertama dulu ya, untuk peta chapter Solomon. Nah, ini mungkin tanpa Anda sadari ya, Anda itu sudah menempuh 30% dari target yang kita buat untuk kelas ini. Ini yang sudah ditulis di beres-beres ini berarti ini yang sudah Anda pelajari di 2 minggu kemarin. Untuk minggu ini target kita ada 2, yaitu yang dilingkari ini ya. Yang pertama adalah mekanisme reaksi organik. Dan yang kedua adalah reaksi ionik untuk SN1, SN2, E1, dan E2. Ini kalau Anda lihat, kita tuh sekarang sedang masih dalam tataran filosofis gitu ya. Yang warnanya kuning di atas ini adalah tataran filosofis tentang pembentukan molekul. Kalau yang di bagian bawah, yang warnanya peach ini ya, ini adalah tataran praktisnya. Jadi bagaimana Anda memanfaatkan filosofi yang kita pelajari di bagian atas ini untuk hal-hal yang lebih praktikal. Untuk Alkana ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, minggu ini kita sedang membahas tataran filosofis yang dilingkari ini untuk persiapan minggu depan kita akan mempelajari tentang alkena dan alkuna. Chapternya adalah chapter 3 di Solomon untuk reaksi untuk teori asam basa. Dan chapter 6 ini untuk teori reaksi ionik SN1, SN2, E1, dan E2. Nah, pada teori asam basa, Pak Teguh sudah posting material maupun videonya. Nah, ini kalau kita lihat yang diposting Pak Teguh ada 2 hal ya. Yang pertama adalah PPT-nya. Jadi kalian nanti kalau yang lebih suka belajar sambil nyoret-nyoret di PPT, silakan download ini. Yang kedua adalah versi voice over-nya yang ada suaranya Pak Teguh dalam bentuk video. Ini untuk kalian yang belajarnya lebih cepat dengan gabungan antara audio visual ya. Ini silakan Anda buka yang ini. Tapi ini materinya sebetulnya exactly sama. Dan kalau Anda baca di Solomon juga ceritanya akan lebih lengkap. Jadi saran saya itu sebaiknya Anda dengarkan dulu videonya Pak Teguh, habis itu kalian baca Solomon. Itu akan jadi lebih cepat gitu belajar Anda daripada kalau Anda hanya baca Solomon. Nah, dari ceritanya Pak Teguh itu ada sebetulnya yang ditekankan di dalam chapter ini adalah definisi asam dan basa. Jadi dalam kacamata kimia organik, asam basa itu jangan dibayangkan kayak definisi asam basa secara konvensional di laboratorium gitu ya, yang bayangan kita kalau asam itu itu HCl, H2SO4, pokoknya yang pH-nya rendah-rendah gitu. Terus kalau basa itu yang NaOH, KOH, enggak superficial itu gitu ya. Definisi asam basa di dalam kimia organik ini menyangkut permasalahan transfer proton atau transfer elektron. Nah, definisi yang lebih kuno yaitu definisi Bronsted-Lowry ini memandang definisi asam basa ini sebagai siapa mentransfer proton dan siapa menerima proton, ya kan? Yang mentransfer proton itu adalah asam, yang menerima proton itu adalah basa. Nah, tapi dalam ilmu mekanika kuantum modern, kan kita tuh tahu bahwa sebetulnya yang bisa berjalan ke sana kemari itu bukan proton, tapi elektron, ya kan? Jadi sebetulnya definisi yang lebih realistik untuk permasalahan asam dan basa ini adalah definisinya Lewis. Karena Lewis mendefinisikan asam dan basa ini sebagai siapa mentransfer elektron dan siapa menerima elektron. Itu lebih realistik dari sisi mekanika kuantum. Kalau
definisinya Lewis yang bisa mentransfer elektron itu adalah basa. Itu yang disebut basa Lewis gitu ya. Sebaliknya yang menerima elektron itu disebut sebagai asam. Nah, makanya jadi nanti definisinya itu luas sekali gitu ya. Bahkan senyawa-senyawa yang mungkin pH-nya netral itu dia tetap bisa dia berperan sebagai asam atau sebagai basa menurut definisinya Lewis kalau dia bisa melakukan transaksi elektron ini ya. Transaksi kan dua pihak ya, ada yang memberikan dan ada yang menerima. Nah, makanya dari definisi Lewis kemudian dalam ilmu kimia organik kita mengenal ada dua jenis reaktan, yaitu reaktan yang kita kategorikan sebagai nukleofil. Kalau nukleofil itu artinya dia mencari nukleus, mencari inti-inti positif dalam suatu molekul. Berarti kalau dia mencari inti positif, artinya adalah dia itu siap untuk mendonorkan elektron, ya kan? Jadi dari kacamata si Lewis, nukleofil ini adalah basa karena dia adalah donor elektron. Sebaliknya kalau senyawa lawannya nukleofil ini kita sebut sebagai elektrofil. Jadi dia itu justru cenderung mencari reaktan-reaktan atau lawan-lawan molekul ya yang punya kelebihan elektron. Jadi ini berpasangan ya, nukleofil itu dia akan mencari bereaksi dengan elektrofil. Nah, kalau kita kembangkan lebih lanjut dalam teori asam basa itu nanti Anda juga akan belajar tentang keistimewaan atom karbon. Jadi atom karbon yang itu kan coba kalau kalian punya senyawa karbon kalau diukur pH-nya gitu ya itu kan cenderung netral ya karbon itu ya. Tapi ternyata karbon itu bisa bisa punya muatan positif dan bisa punya muatan negatif. Ini keistimewaan dari atom karbon gitu ya yang menjadi dasar untuk semua reaksi kimia organik yang terjadi gitu ya. Si karbon ini ternyata dia itu nggak selugu kelihatannya gitu ya. Kayak ya bayangin karbon kan kalau nyebut karbon gitu di pikiran kita kan kayak areng gitu ya, arang gitu ya. Itu kok kan senyawa yang sedemikian kayaknya itu humble, simple gitu ya, tapi ternyata karbon itu di level molekul dia bisa bermain sebagai kation yang disebut karbokation dan bisa juga bermain sebagai anion yang disebut sebagai karbanion dan ini akan menjadi sentral dari berbagai mekanisme reaksi. Nah, nanti di dalam chapter yang dijelaskan oleh Pak Teguh ada pembahasan kapan terbentuk karbokation dan kapan terbentuk karbanion. Nah, ini yang harus Anda pelajari ini ya. Saya sudah tuliskan di sebelah kanan dari chapter tentang teori asam basa yang panjang lebar itu yang harus Anda bikin checklistnya gitu ya. Yang Anda tuh harus mudeng, harus paham benar adalah satu soal Bronsted-Lowry, dua soal teori Lewis, tiga soal definisi nukleofil dan elektrofil, dan yang keempat soal pembentukan karbokation dan karbanion. Ini kalau Anda masih ada yang bingung gitu ya, terutama dalam poin-poin ini, nanti silakan ditanyakan. Kalau dalam sesi sinkron seperti ini mungkin Anda tidak leluasa bertanya, silakan nanti Anda tanyakan dalam bentuk yang lain gitu ya di WA group atau cara yang lain. Dan actually saya barusan punya ide nih tadi waktu ngelihat anak saya tadi juga barusan kuliah online gitu ya. Jadi saya tuh ngelihat bagaimana dia berinteraksi dengan dosennya dan ini saya jadi punya ide gitu ya untuk bikin nanti saya coba untuk kelas ini. Tapi nanti saya akan sampaikan di akhir dari kuliah ini. Nah, itu tadi tentang poin-poin di dalam teori asam basa yang Anda perlu perlu pastikan bahwa Anda benar-benar paham gitu. Soalnya ini adalah dasar dari filosofi mekanisme reaksi dalam kimia organik. Nah, mungkin Anda punya pertanyaan, terus sebetulnya apa sih hubungannya keasaman dengan mekanisme reaksi? Karena sentralnya kimia organik itu sebetulnya kan analisis mekanisme reaksi ya. Nah, ini bisa kelihatan di bagian akhir dari videonya Pak Teguh. Jadi di bagian akhir itu ada analisis tentang tingkat keasaman. Jadi bagaimana Anda bisa membedakan
tingkat keasaman satu senyawa dengan senyawa yang lain. Nah, dengan kita memahami tingkat keasamannya, ini saya hanya memberikan satu contoh slide saja ya di dalam dari videonya Pak Teguh. Sebenarnya banyak sih yang menentukan tingkat keasaman ini ya. Dan dengan Anda memahami polanya, nanti Anda itu bisa menilai yang pertama peran molekul itu di dalam reaksi itu apakah sebagai asam atau sebagai basa gitu. Terus yang kedua, kalau Anda sudah bisa menilai ini sebagai asam, ini sebagai basa, kira-kira tuh kecenderungan mekanismenya dia akan ikut pola A, B, atau C. Itu tergantung dari karakter si molekul itu sebagai asam. Selain soal keasaman, nanti molekul-molekul asam basa itu juga ditentukan oleh bentuk dari molekulnya. Nah, bentuk molekul itu ternyata molekul juga ada yang ini ya, ada yang ramping dan lincah, ada yang gendut dan males gitu. Gendut dan lincah itu ada juga, tapi itu jarang banget gitu kalau di molekul gitu ya. Nah, ini yang akan dengan Anda mengenal si asam dan basa di dalam sistem reaksi Anda, nanti Anda tuh bisa meramalkan gitu loh. Ini tuh kira-kira nanti bakal ketemu siapa, terus bakal jadi apa. Nah, terus yang terakhir, dengan Anda memahami karakter keasaman dan kebasaan, nanti Anda itu bisa membuat generalisasi reaktan. Jadi Anda nggak perlu menghafalkan reaksi-reaksi kimia organik sebagai senyawa A ditambah B jadi apa, tapi Anda cukup memahami pola umumnya. Dan pola umum ini nanti bisa ada perkecualian dan bisa ada hal-hal yang menyimpang gitu ya. Kalau itu ada efek spesial dari hibridisasinya misalnya, terus ada efek induktif atau ada efek pelarut. Jadi Anda bisa mengubah kecenderungan itu atau istilah kerennya karena Anda sebagai insinyur ya itu Anda bisa merekayasa proses dengan ini tadi Anda sengaja mengganggu pola umumnya dengan memberikan pelarut tertentu gitu misalnya. Nah, itu esensinya sebagai chemical engineer sebenarnya Anda lebih di situ gitu ya. Jangan cepat menyerah dengan hukum alam gitu. Anda masih bisa mencari jalur-jalur di mana jadi keterbatasan oleh hukum-hukum alam itu bisa kita lampaui. Nah, ini quotes yang menurut saya penting banget untuk Anda highlight ya di bukunya Solomon. Dia bilang bahwa untuk memahami sebagian besar atau hampir seluruh reaksi kimia organik, ini Anda itu harus menjadi master dalam hal kimia asam basa. Jadi Anda harus paham banget chapter 3 itu gitu ya supaya nanti ke belakangnya akan lebih mudah buat Anda. Nah, dan saya itu sangat appreciate ini ya bukunya Solomon karena eh, saya adalah generasi yang mengalami masa di mana kimia organik itu dianggap sebagai hafalan. Zaman saya SMA dulu tuh tobat banget ya kalau udah ujian kimia organik karena saya ini termasuk orang yang hafalannya itu lemah itu. Saya lebih lebih orang yang menganalisis gitu ya, tapi nek suruh menghafalkan tuh jangan tobat tenan. Nah, dengan membaca bukunya Solomon ini, saya tuh jadi enjoy banget gitu ya, karena isinya itu adalah kita selalu diajak menganalisis suatu molekul dari karakternya. Nah, dari situ baru nanti kita bisa memprediksi reaksinya itu apa. Mudah-mudahan Anda juga punya perasaan yang sama dengan saya gitu ya terhadap buku Solomon. Jadi kita bisa lebih apresiatif pada teori-teori yang disajikan di sana. Nah, jadi untuk summarize-nya ya, yang kita pelajari dari teori asam basa itu, yang pertama adalah karakter asam dan basa itu sedikit banyak ada hubungannya dengan mekanisme atomic bonding yang Anda pelajari di chapter 1 dan chapter 2-nya Solomon. Jadi nanti kalau Anda membaca chapter 3 Solomon dan ada hal-hal yang kok bisa gini ya, nah itu kemungkinan besar nanti Anda bisa temukan jawabannya dengan merefer ke chapter 1 dan chapter 2-nya Solomon. Terus teori asam basa ini yang Anda pelajari di chapter 3, ini nanti akan jadi dasar untuk pembahasan mekanisme reaksi di bagian selanjutnya, mulai dari alkena, terus aldehid keton, alkohol ether, dan asam-asam karboksilat dengan 3 keywords yang pastikan Anda paham sekarang gitu ya, yaitu tentang nukleofil, elektrofil, dan karbokation. Nah, itu yang dari materinya Pak Teguh. Lalu kemarin bagian saya adalah membuat materi untuk reaksi ionik.
Nah, mungkin sekarang Anda sudah bisa melihat perbedaan gayanya saya sama Pak Teguh ya. Pak Teguh itu dokter lulusan Jerman. Jadi bisa Anda bayangkan dia tuh memang orangnya kayak gitu tuh ya, apa, straightforward, kaku gitu. Jadi isi video-videonya dia tuh pasti sangat serius gitu. Nah, sementara video saya, ya saya lulusan lulusan dokter dari negaranya Hollywood gitu ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri kalau saya nggak terlalu serius, style saya dalam membuat video ini. Mungkin karena itu ya, nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Nah, saya membuat analogi, apa, reaksi ionik ini seperti cerita-cerita yang sering kita tonton di sinetron dan drama Korea gitu ya. Mohon maaf ya buat Anda yang nggak suka sinetron dan drama Korea, mungkin Anda nggak paham analoginya, tapi saya yakin teman Anda banyak yang paham, jadi silakan tanya ke teman Anda. Nah, mudah-mudahan dengan pengantar yang saya berikan dalam video yang nggak serius itu, Anda bisa membayangkan gitu ya, apa bedanya substitusi dan eliminasi. Intinya kalau substitusi, at the end itu semua pasangan yang apa, pecah belah tadi itu, yang terpecah-pecah itu dia akhirnya nanti mendapatkan pasangan lagi gitu. Kalau eliminasi itu belum tentu semua dapat pasangan gitu ya, bisa jadi yang ditinggalkan itu akhirnya dia nggak dapat pasangan, jadi nggak bisa move on gitu, dia stay single. Nah, karena dia stay single, padahal dia apa, hidupnya kan hidupnya, ini molekul yang ngomongin molekul. Molekul yang ditinggalkan oleh pasangannya itu kan dia menjadi ada ketidakseimbangan elektron di situ. Nah, kalau dia nggak mau cari pasangan lain, maka supaya dia bisa stabil, dia harus internal rearrangement. Nah, makanya dia jadi punya ikatan ganda gitu ya. Itu adalah usahanya si molekul dalam level kuantum gitu ya, dalam level mekanika kuantum untuk mendistribusikan elektronnya supaya bisa tetap stabil walaupun dia kehilangan bagian dari dirinya gitu. Nah, ini untuk yang Anda baru putus dari pacarnya mungkin bisa belajar dari molekul juga ya bahwa, nggak selalu gitu kalau single itu terus Anda ngenes gitu ya, bisa jadi Anda malah menemukan kestabilan baru yang lebih menyenangkan. Oke, ini, sudah saya post di Elok, banyak banget video. Oh ya, saya juga ngepost beberapa video yang saya ambilkan dari YouTube, itu dari external source ya, dari link aslinya. Menurut saya itu bagus banget cara memvisualkannya gitu ya. Saya sama Pak Teguh belum sempat membuat video-video animasi seperti itu sehingga, kami nyarikan video yang kami rekomendasikan untuk, kalian tonton gitu ya, supaya ngelihat secara visual tuh apa yang terjadi, kalau si, molekul ini ikut mekanisme SN1, SN2, dan eliminasi. Nah, terus ini yang, video yang saya buat ya, ada 7 video, tapi jangan khawatir ini pendek-pendek, jadi jangan overwhelm gitu ya, jangan-jangan, Anda lihat list saya banyak banget, terus Anda malah, apa, bahasa Jawanya itu mutong gitu ya, udah nggak usah ditonton aja ah, males gitu. Ini pendek-pendek, jadi, mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan dengan nyaman gitu. Sebetulnya yang banyak ini ada 7 video ini kalau kita kelompokkan, ini ada 3 part ya. Yang pertama adalah saya membahas reaksi substitusi. Ini rada panjang di reaksi substitusi karena, pertama kali membahas tentang kondisi transisi dan karbokation. Nah, bagian eliminasi ini udah nggak terlalu panjang karena sebetulnya mekanismenya sama juga gitu ya, lewat kondisi transisi dan lewat kondisi, apa satunya, transisi sama karbokation. Bimolekuler itu transisi, lewat kondisi transisi. Kalau yang, apa, unimolekuler itu dia lewat mekanisme karbokation. Nanti detailnya Anda silakan, baca sendiri dan mungkin Anda malah udah lihat sendiri, udah baca sendiri ya, Anda sekarang udah, familiar juga dengan apa yang saya sampaikan ini. Kalau Anda belum paham dengan apa yang saya omongkan, nggak usah khawatir nanti Anda baca setelah kuliah ini. Terus, nah ini yang challenge-nya itu adalah bagaimana Anda meramalkan arah reaksi. Jadi Anda udah ngerti ya, SN1 tuh kayak gini, SN2 kayak gini, S1 kayak gini, E2 kayak gini. Tapi pertanyaannya kalau saya lempari molekul gitu ya, nih ada 2 molekul ini sama ini. Menurut Anda dia bereaksi di SN1, SN2, E1 atau E2? Nah ini biasanya yang, jadi apa, problemnya tuh di situ gitu ya, Anda harus mikirnya tuh di situ. Nah ini nanti di ujian kira-kira yang akan keluar itu soal-soal kayak gitu ya. Kalau saya kasih Anda, "Ini loh ada reaktan ini sama reaktan ini, menurut Anda produk reaksinya apa? Dan, apa, kok bisa Anda mikir kayak gitu?" Gitu. Ujiannya itu nanti kira-kira kayak gitu.
saya akan berusaha menyelesaikan materinya cepat minggu depan ya untuk Alkena. Kalau saya bisa menyelesaikan dengan cepat, berarti di minggu terakhir saya ingin membahas beberapa contoh soal ujian supaya Anda tahu what to expect gitu ya. Kan nggak ada yang suka surprise toh ya. Maksudnya kalau surprise mungkin senang juga ya kalau ada yang ngasih surprise apa ngasih bunga kayak coklat. Tapi surprise di ujian itu adalah hal yang paling kita tidak suka ya kan. Jadi saya akan apa di minggu terakhir nanti kita akan coba bahas beberapa soal. Oh iya, saya jadi ingat kelas ini sudah mulai berkomunikasi dengan tutornya atau belum? Halo? Kemarin baru fisika, Bu. Fisika ya, yang kimia organik belum kontak kalian ya. Nah, ini ada tutornya juga nanti, coba nanti saya cek. Kemarin sudah menghubungi Pak Teguh. Nanti saya kasih kontaknya ke Anda deh kalau dia belum kontak Anda ya. Jadi mungkin bisa paralel nanti saya akan mulai posting soal-soal ujian tahun lalu di Elok. Nanti Anda bisa bahas juga itu dengan tutor Anda. Dan di minggu terakhir nanti kita bisa diskusikan ini ya soal-soal ujiannya supaya nanti pada saat ujian tengah semester itu Anda udah siap. Nah, ini yang paling susah itu adalah soal mengaplikasikan teori-teori ini pada contoh-contoh reaksi. Nah, itu kurang lebih sebetulnya message-nya di dalam minggu ketiga itu ya. Nah, untuk minggu depan seperti saya bilang tadi saya akan berusaha menyelesaikan Alkena. Tapi Alkena itu banyak banget materinya gitu ya. Saya itu nggak yakin sama Pak Teguh apa kita bisa menyelesaikan minggu ini ya untuk membuat video-videonya dan apakah tidak terlalu berat kalau Anda langsung diberi banyak sekali materi. Jadi nanti kita lihat mudah-mudahan kami berdua bisa meringkas materi ini sehingga di minggu terakhir ya, minggu kelima kita nanti kita acaranya adalah membahas contoh-contoh soal ujian dan mungkin beberapa contoh dari Solomon juga. Nah, ini sebetulnya kalau kimia organik itu cuma soal jam terbang aja gitu ya. Saya yakin Anda semua tuh soalnya pinter-pinter soal kimia, cuman mungkin karena dulu di SMA cara mengajarkannya berbeda, jadi ini kayak sesuatu yang baru. Nah, kalau kita udah selesai minggu ini, berarti nanti jam 3:30 gitu ya, itu Anda resmi sudah menempuh kurang lebih 40% dari materi di kimia organik. Minggu depan itu berarti sudah separuh materi gitu ya, sudah separuh materi beres gitu. Nggak terasa ya, cepat banget 5 minggu itu. Nah, nanti untuk persiapan minggu depan Anda bisa mulai baca-baca dulu chapter 7 dan chapter 8. Saya dan Pak Teguh biasanya akan mulai posting video itu di weekend karena kami baru sempat buat itu biasanya di hari Sabtu. Terus kami akan posting di hari Minggu dan hari Senin. Kalau di awal-awal dulu itu materi video masih sempat direview oleh seluruh tim dosen kimia organik ya, ada Bu Yuni, Bu Lila, ada Pak Budi. Nah, tapi akhir-akhir karena masing-masing udah sibuk jadinya itu tanpa review. Makanya kalau Anda menemukan ada kejanggalan atau mungkin ada salah-salah kata, salah omong, saya sama Pak Teguh mohon untuk di apa? Disampaikan pada kami gitu. Itu kami akan sangat appreciate. Nah, seperti biasa ya nanti silakan Anda cek-cek elok di sekitar hari Senin gitu. Mudah-mudahan materinya sudah terupload di sana. Nah, itu yang ingin saya highlight dari materi kita hari ini. Nah, sebelum kita quiz, saya mau tampilkan lagi tadi ya yang presensinya untuk Anda yang tadi masih galat. Tapi di mana ya kok hilang ya? Nah, coba Anda yang tadi masih galat atau belum sempat presensi, mungkin Anda bisa nyoba lagi. Untuk presensi kelas ini saya belum mengakhiri sesi sehingga harusnya masih bisa. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti Anda ngisi di linknya yang ada di mana tuh? MS Team.